19 April 2024 saya mau berziarah ke Eropa, Lourdes, Roma, dan sebagainya. Jika Anda tertarik, silahkan segera mendaftarkan diri. Daerah Hulu Bengawan Solo sudah mulai tergenang air. Musim hujan telah tiba, walaupun sangat terlambat. Baru Desember akhir kemarin, hujan mulai lebih sering turun. Saya ingin menikmati hijaunya sawah mungkin, atau petani yang sedang menggarap sawah, yang memberi inspirasi dan energi bagi kehidupan jiwa kita. Yuk, kita lanjut sepedaan. Jika di pegunungan Kapur dan Anda melihat sungai yang kecil dan tenang seperti ini, tetaplah harus hati-hati, karena aliran ini menggogos bebatuan yang tidak terlampau keras seperti vulkano, sehingga walaupun airnya tenang dan mungkin hanya 2 meter lebarnya, sangat mungkin kedalamannya 2-3 meter. Maka ketika Anda berjalan di sekitar sungai-sungai seperti ini, berhati-hatilah untuk tidak tercebur atau menceburkan diri dengan mengira bahwa ini adalah sungai yang dangkal, karena sesungguhnya ini menipu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Pertobatan Santo Paulus. Kita punya konsep bertobat itu ya, kita dari inisiatif kita membaharui hidup, menyesali dosa-dosa dan pelanggaran, dan sekarang matur marang Gusti Allah, lan Gusti Allah paring ngapura memberi pengampunan. Gitu kan? Lalu dirahmati hidup baru. Apa yang terjadi, yang bahkan selalu dirayakan di seluruh dunia tanggal 25 Januari adalah Allah yang menembus jantung-jantung hati dan jiwa, yang bahkan tidak siap dan bahkan tidak siap untuk bertobat, dan bahkan sedang berkobar membenci Tuhan. Paulus, lihat, kapan Paulus dipertobatkan Allah? Bukan ketika Paulus sedang berdoa dan mencari cara bagaimana bisa mengabdi Tuhan lebih baik. Tidak. Lihat, Paulus sedang kantar-kantar, sedang dalam kemarahan, sedang dalam perjalanan untuk
menangkap siapapun yang mengimani Tuhan. Dan persis pada saat puncak kebencian seperti itu, Allah mempertobatkan. Ini kabar gembira untuk siapapun. Ini kabar gembira untuk kita. Yang seringkali dari pihak kita sendiri, saya itu inginnya baik, tapi kok yang saya lakukan jelek. Saya itu ya ingin memperbarui hidup ini, kok tak baleni meneh. Rupa-rupanya pertobatan adalah rahmat yang kita mohonkan. Tuhan, dari diriku sendiri aku tidak mampu. Berikan aku rahmat-Mu supaya Engkau sendiri membentukku menjadi pribadi yang bertobat. Alasannya apa? Alasannya Paulus. Atau contohnya siapa? Contohnya Paulus yang dari dirinya sendiri tidak ingin bertobat, bahkan sebaliknya membenci, dan bukan saja membenci tetapi diceritakan tentang dirinya sendiri. Pada waktu itu Paulus membela diri di hadapan orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Tetapi beda, gitu kan? Paulus Yahudi dan dia sedang berbicara memberi kesaksian sebagai seorang pribadi dalam Kristi. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal ini baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian, dan seterusnya. Maka saudara-saudara satu, mari terus-menerus jangan pernah lelah, tidak untuk berusaha bertobat, tetapi lebih berusaha mohon rahmat pertobatan, supaya Allah yang memanggil, yang membentuk, yang memperbaiki kita. Yang dibutuhkan tentu saja melebihi Paulus, supaya Allah lebih mudah untuk kita membuka hati. Tuhan, aku tidak berdaya, tapi Engkau membuka aku. Tuhan, aku punya kebiasaan ini yang tidak pernah bisa saya ubah. Engkau sendiri Tuhan yang bisa mengubahnya. Tuhan, aku selalu mengulang-ulang dosa ini. Aku tidak tahu, tetapi selalu saja aku melakukannya. Rahmat-Mu, aku memohonkan. Maka pertobatan itu berlaku bagi setiap pribadi dan masyarakat. Yang kedua, bahwa pertobatan itu mungkin sudah dilakukan dari pihak Tuhan, sungguh-sungguh dilakukan, tetapi kita itu mangkal. Kalau ternyata kita menilai diri mangkal, Tuhan berikanlah rahmat kepadaku untuk tidak mangkal, untuk tidak menolak bentuk. Itulah dua permenungan kita hari ini ketika kita sedang merayakan pesta Santo Paulus. Ke arah menjauh sana ada petunjuk air terjun Bidadari. Sekitar 1 kilometer dari tempat ini. Saya mau mengunjungi sana iseng. Oh, rupa-rupanya ini yang mereka sebut air terjun Bidadari. Semacam bendungan ya, bahkan buatan tangan. Tetapi ini pasti tadinya semacam jumbleng, semacam kolam. Lalu kemudian runtuh, kita lihat batu-batunya, ada dinding begitu, lalu runtuh dan menutup kolam itu. Mungkin anak-anak sering mandi di sini, saya kira begitu. Ya, tidak
sesuai dengan ekspektasi, tetapi ya oke, bisa sampai di sini, puji Tuhan. 19 April 2024 saya mau berziarah ke Eropa, Lourdes, Roma, dan sebagainya. Jika Anda tertarik, silahkan segera mendaftarkan diri.